Bagaimana kabarnya ini? So, sehat semua? So, selesai semua perbaikan? Kemudian kayaknya Siti Fatimah bimbingan saya. Iya, Bu. Kok lupa Siti Fatimah, Siti Ayu. Oh iya ya. Terus ada 3 yang belum ngirim itu siapa ya? Ronald, siapa lagi ya? Ada 3. Orangnya nggak ada ya? Anggreni sudah kirim, Anggreni? Sudah, Bude. Sudah dikirim, Bude. Perbaikannya sudah? Iya, sudah diperbaiki. Sudah kok kirim yang perbaikan terakhir? Iya, iya sudah. Iya kah? Saya lihat dulu ya. Fatimah, Nurhalisa, Wulandari, Rosniati, Siti, Jamil, Suwardin, Naryo. Anggra ini sudah kah? Kok kayaknya belum Anggra ini? Sudah, Bude, waktu tanggal... Berarti kurang siapa ya? Fatimah pertama, kedua Nurhalisa, Wulandari ketiga, Rusyanti keempat, Siti Ayu kelima, Muhammad Jamil keenam, ketujuh Suwardi, kedelapan Aryo. Anggreni mana? Ke-9 saya, Bude. Yang tanggal 31. Walah, sudah nggak saya abaikan yang kemarin. Tuh. Ya, nanti saya lihatnya. Coba kalau gitu Anggreni, begini aja. Nah, berarti belum saya lihat itu. Tapi sudah yakin disesuaikan dengan yang lain ya? Sudah bisa lihat yang lain ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke, berarti kurang, yang belum saya lihat adalah Anggraini, kemudian Ronald, satunya Sema. Kita kan 11. Dirga, Ibu. Dirga. Oh, Dirga juga belum. Tapi baru dikirim tadi pagi itu, Bu, perbaikannya. Mana aku bisa lihat. Oke, sebentar punya Dirga sama Anggreni konser ya. Konser saya lihat sekilas. Karena yang lain, mudah-mudahan yang lain juga sudah diperbaiki sesuai petunjuk dari Bude ya. Kemudian saya mau langsung aja untuk persiapan besok. Jadi sebentar lembaran persetujuan baru saya tanda tangan ya. Saya tanda tangan habis masuk ini, saya tanda tangan, saya kirim. Nanti tinggal adik-adik kirim lagi ke mentornya. Kemudian besok itu kita akan ujian. Besok belum ya? Kamis, Bude. Besok itu berarti semua harus sudah dikumpulkan dan jangan ada celahnya. Hari ini harus diperbaiki sebaik-baik mungkin ya. Terutama pengetikannya, kemudian narasi-narasinya kan. Kalau Bude kasih masukan kan hanya singkat-singkat, dari ya diperbaiki apabila ada yang kurang ya, semua diteliti kembali. Kemudian nanti kirim ya. Kalau besok misalnya harus dikirim besok, berarti harus sudah lengkap ya. Usahakan pagi atau jam, pokoknya jangan sampai panitia menunggu. Jadi nanti aturannya panitia itu jam berapa terakhir, ya jangan terakhir ya. Nanti sudah lengkap dengan halaman judul ya, halaman judul yang sudah dikirim. Jadi jangan semua halaman judul dipakai, karena ada aturan halaman judul untuk kabupaten ada, untuk provinsi ada, terutama ada logonya ya. Kalau kabupaten ada 2 logo, kalau provinsi cuma 1 logo. Jadi sudah mulai dari halaman judul, kemudian lembar persetujuan yang Bude itu lengkap ya. Kemudian tabel-tabel diisi, ingat ya, yang hanya titik-titik, jadi harus sudah lengkap ya. Daftar tabelnya halaman berapa, ngisi daftar tabel tahu ya. Jadi gini, tabel, terutama tabel. Kalau tabel itu nanti cek ya, cek ulang. Kemarin saya nggak mikirin tentang itu, tapi substansinya sekarang kita cek ulang. Kita cek ulang pertama template ya, template yang kita ikuti ya, yaitu fontnya font
12 ya. Kemudian spasi 1,5 kecuali untuk tabel ya, tabel berarti 1 saja. Kemudian tabel dirapikan, jangan besarnya kolom sama tapi sesuaikan dengan muatannya. Ya, yang muatannya banyak berarti kalimatnya banyak seperti keterkaitan dengan mata pelatihan berarti itu kasih lebar. Jadi bagaimana estetika terhadap penulisan, karena penulisan juga akan dinilai. Pertama, Bude sendiri kalau lihat penulisan kacau sudah nek duluan. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah penulisan itu ada estetikanya, ada kecantikannya, ada keindahannya ya. Tapi tidak menyakitkan mata. Ya. Tuh. Kemudian jadi font walaupun di tabel tetap 12 karena kalau kecil nanti setengah mati kita lihat tetap 12, cuma spasinya aja ya, 1 aja ya. Kemudian apalagi ya? Terus ini saya pernah lihat itu nggak konsisten karena hanya ambil-ambil dari Google, jadi copy paste masukkan, akhirnya dalam satu laporan itu ada area, ada Timur Roman, ada lagi apa, ada 3 macam ya. Nah, boleh sih caplok-caplok tapi lihatlah ya, disesuaikan, jangan mengopi tapi tidak manis ya. Itu. Dan harapan saya tidak ngopi karena Bude sudah kasih sistematika yang paling gampang. Seandainya adik-adik paham tanpa ngikutin orang lain pasti bagus. Biasanya yang dibikin saya pusing adik-adik nyontoh orang lain. Akhirnya apa yang di template-nya Bude, apa yang dikasih sistematikanya dari Bude sudah ngaco. Ya, itu yang saya nggak sesalkan. Jadi jangan ikut aliran sesat gitu ya. Jadi ikutin saja. Belum tentu juga loh pembimbing lain mau memberikan sistematika yang begitu mudahnya, diruntunkan, ya. Biasanya cuma dibiarkan bikin-bikin saja. Nah, yang itu yang bikin Bude nggak suka. Karena apa? Akhirnya ambil-ambil tempat lain, tidak mengikuti pikirannya sendiri, ya. Tuh, jadi usahakan karena apa? Satu, apapun yang kita bikin, walaupun tertatih-tatih, akan lebih indah hasilnya karena apa? Pada saat diuji adik yang paham, ya. Kalau adik-adik ambil di tempat lain, pasti nanti diuji bingung. Karena apa yang dimaksudkan di kalimat ini kita nggak tahu. Kan gitu ya. Nah, kalau kita paham, pasti insya Allah ya ujian nanti lancar. Oke, jadi itu ya, sempurna itu kalau untuk marginnya ya disesuaikan, yang penting cantik ada ya. Kemudian ukurannya A4. Kemudian ingat hari besok dikumpulkan berarti harus indah mungkin. Kemudian hari ke mana ya? Ujian hari apa? Hari Kamis ya. Ya. Ujian hari Kamis itu ingat pada saat ujian itu presentasi juga dinilai ya. Jadi cara berpresentasi, kemudian bagaimana bahan tayangnya itu juga dinilai. Jadi jangan asal-asal bahan tayang karena dapat penilaian di situ ya. Kemudian waktu yang disediakan hanya 10 menit. Ya, hanya 10 menit. Jadi kita bikin lengkap tapi membacanya singkat tapi memenuhi ya, memenuhi kriteria penilaian. Nah, itu ya. Jadi nanti itu pemaparan dinilai berarti bahan tayang juga bagus, kemudian penegasan kita ya, cara membawakan, mempresentasikan juga harus meyakinkan. Kemudian yang paling utama cari jaringan yang paling aman. Jangan seperti ini waktu masuk itu hilang-hilang, jangan. Kendati berkorban, cari tempat, pindah di tempat lain. Ya. Nah, kalau memang berdua dengan mentornya juga enggak apa-apa, 1 perangkat 2 sekalian enggak apa-apa. Ya, kalau memang gitu. Ya. Nah, tapi sampaikan ya, kita pakai perangkat 2, berdampingan juga enggak apa-apa daripada sendiri-sendiri setengah mati. Tapi kalau sendiri-sendiri juga boleh, asal jaringan, terutama ya jaringan. Ini juga sudah hilang-hilang. Siapa lagi yang hilang nih? Posisinya sudah berkurang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh cukup ya. Oke. Jadi tuh, oke ya. Ingat ya, jaringan senormal mungkin. Kecuali mati lampu. Nah kalau mati lampu ya kita enggak ngerti ya. Kalau sudah mati lampu ya itu urusan lain. Yang penting anggaplah kita membuat senyaman mungkin dan selancar mungkin. Kemudian pada saat ujian adik-adik
tidak harus tepat waktu yang di jadwal yang diberikan. Siapa nanti yang sudah lengkap duluan, maka itu yang duluan maju, ya. Walaupun jadwalnya ditulis di situ pertama siapa, tapi yang pertama ada kendala, kita masukkan yang sudah siap dan sudah aman. Nah, makanya siapkan juga bagaimana PowerPoint-nya, standby memang, ya, jangan sampai berantakan. Oke. Sekarang bahan tayang yang dibikin, ya, catat ya. Nah, oke. Sebelum tunggu dulu. Sebelum ke bahan tayang, ada yang belum paham pada saat Bude memberikan masukan, silakan supaya diperbaiki memang. Ada pada saat Bude memberikan masukan, ada yang masih bingung? Izin Bude. Maaf. Ini Bu, ini yang saya punya di rancangan itu kegiatan 1, Ibu kasih masukan tentang pembuatan pamflet atau sama itu ini persiapan sosialisasi. Tapi Ibu di kegiatan 2 itu saya baru buat ini alur penanganannya. Sedangkan di kegiatan 1 alur apa? Alur penanganannya. Alur ya. Kalau gitu kegiatan kedua alur saja, no? Dipindah sendiri. Pembuatan alur, ya toh? Iya, tapi pas di kegiatan 1 masukannya Bude ini pamfletnya sudah harus ada di kegiatan 1. Jadi kegiatan 1 itu kalau mau sosialisasi untuk semuanya, misalnya sosialisasi melalui pamflet atau apa gitu, itu siapkan memang dipersiapkan sudah jadi. Jadi nanti tinggal melaksanakan aja. Tapi kan Bude ini yang diisi di pamflet itu kan ini alur penanganannya, sedangkan alur penanganannya dibuat pas kegiatan 2. Alur penanganannya. Iya. Ya. Nanti kan dimasukkan di pamflet. Ya, sedangkan pamflet. Alur penanganan itu pamflet itu. Iya, ini nantinya dimasukkan di situ juga Bu, di alur penanganan di pamfletnya. Nah, gini. Jadi kan pembuatan pamflet kan sudah jadi nih. Iya, di kegiatan 1. Kegiatan 1. Berarti kegiatan keduanya kan sosialisasi ya, sosialisasi tentang pembuatan alur. Iya, alur. Sosialisasinya kan? Ini kan pamfletnya sudah jadi. Iya. Nah, berarti kegiatan 2 berarti pelaksanaannya kan? Ini pelaksanaan alur, nanti kegiatan 3 baru sosialisasi. Itulah penyusunan alur itu harusnya sudah dipersiapkan. Oh iya. Nah, sosialisasinya adalah itu tadi, misalnya mengundang itu yang siapa yang di ini, kan? Siapa saja yang diajak sosialisasi. Kemudian yang kedua terus langsung Ibu menerangkan apa itu tentang itu, melaksanakan sosialisasinya gitu. Makanya usahakan jangan sosialisasi doang, apalagi gitu loh. Apa Bu Nurhalisa? Kegiatannya selain sosialisasi apa? Enggak ada Bu. Ya? Cuma sosialisasinya tuh ada 2, ini secara langsung dengan yang online. Nah, berarti ditulis sosialisasi langsung dulu bagaimana tahapannya. Nah, gitu ya. Jadi semua sudah dibikin nih, di persiapan tuh sudah bikin itu, sudah siap semua itu. Pokoknya pamfletnya siap, semua kalau kita sosialisasi menyiapkan PowerPoint gitu ya, berarti PowerPoint-nya bahan sosialisasi sudah siap. Kemudian kegiatan intinya itu langsung pelaksanaan. Jadi nanti Bu Nurhalisa bikin 1 pelaksanaan sosialisasi yang pamflet ya, langsung. Yang kedua sosialisasi yang pakai video. Nah, apa itu tadi? Nah, berarti pelaksanaannya ya kalau kita masukkan YouTube ya ambil dari YouTube-nya, masukkan ke YouTube gitu. Nah, jadi ada 2 sosialisasi tapi 2. Jadi semua sudah dibikin. Jadi videonya juga seumpama bikin video sudah dibikin di persiapan. Nah, jadi nanti jadi persiapan itu tidak seperti dulu ya, langsung aja pembuatan apa-apa supaya rinciannya nggak banyak, terus nanti tinggal actionnya. Nah, jadi pada saat kita misalnya kita sosialisasi melalui YouTube,
berarti disitulah pelaksanaannya, berarti masukkan link, kemudian memberitahukan lewat grup bahwa gitu itu harus YouTube ya, itu ya Iya, bisa ya, iya, oke iya. ya, Kasih. ya jadi gitu ya. Jadi ada dua macam ya antara monitor dan evaluasi. Kalau monitor itu melihat hasil apa yang kita lihat ya langsung. Tuh. Oke, ada lagi yang pertanyaan sebelum kita ke PowerPoint? Ya. Iya, Bu, izin bertanya. Ya, Rustianti dulu. Ya. Iya, Bu. Ini mau bertanya untuk mengenai kegiatannya saya, Bu. Kan di sini ada sosialisasi, petunjuk teknik, sama yang ketiga itu mengenai edukasi. Sedangkan di sini, Bu, kalau maksudnya saya itu edukasi yang melalui leaflet itu kan materinya pakai yang di ini. Ambil materi yang di petunjuk teknis. Apakah Ibu itu tidak double nanti? Atau bagaimana, Bu, itu? Bagaimana petunjuk teknis? Ya. Nah, kau membuat petunjuk teknis. Iya, gitu? iya, Bu. Nah, Iya. kemudian petunjuk teknis sudah jadi kan? Juknisnya Ya, sudah itu jadi. disosialisasikan pada kegiatan kedua. Disosialisasikan. Pada kegiatan ketiga, edukasi K3, tapi maksudnya saya itu materinya yang ada di petunjuk teknis itu. Apa tidak double itu, Ibu? Atau? Ya nggak apa-apa, yang penting langkahnya beda toh. Iya, iya. Langkahnya beda kan? Langkahnya beda nggak? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya beda, Bu deh. Ya, nggak apa-apa. Jadi, tapi Bu deh, bisa itu kegiatannya saya rangkaikan satu kali. Kayak misalnya kan sosialisasi itu kan secara langsung, tapi pada hari yang sama itu saya langsung bagikan leafletnya itu. oh ya Sama nggak video. apa-apa. Oh, boleh begitu. Iya. Ya, yang penting langkahnya ada, kemudian termanfaatkan apa yang dibikin. Nah, berarti kegiatanmu dua, sosialisasi apa? Yang kedua sosialisasi petunjuk teknis. Yang ketiga edukasi K3 itu yang isi dari petunjuk teknis lewat leaflet sama video. Ya udah gitu aja. Berarti satu menyiapkan apa, kedua sosialisasi petunjuk teknis toh? Iya, iya. Terus iya, ketiga edukasi. Itu sudah gitu aja. Oh gitu. Berarti pelaksananya biar digabung enggak apa-apa, Bu, kan? Pas waktu kegiatan di hari yang sama kan supaya maksudnya tapi langkahnya beda kan? Iya, ya, beda. Nah, jadi pelaksanaan jadi yang pertama, yang kedua berarti sosialisasi tentang petunjuk teknis tadi ya. Terus kedua pelaksanaan edukasi tentang itu. Walaupun harinya beda, harinya sama, tapi kan kegiatannya beda, tujuannya kan beda. Ya. Tapi isinya itu sama, Bu deh. Maksudnya isi dari leaflet itu yang ada di petunjuk teknis itu, Bu deh. Oh, tapi bentuknya leaflet ya. Iya, tapi bentuknya leaflet sama video, tapi itu isinya yang ada di petunjuk teknis. Oh, ya. Bedakan saja karena leaflet toh nanti kamu bagaimana caranya pada saat edukasi dengan leaflet. Ya, berarti menyiapkan apa? Boleh kan? Bisa, kegiatannya bisa atau kau jadikan satu. Ini mana enaknya? Atau dibikin satu saja edukasi. Maksudnya sosialisasinya lewat itu saja, Bu deh. Jadi sosialisasi petunjuk teknis itu kayak dihilangkan, tapi sosialisasinya lewat itu. Leaflet dan di video. Berarti kegiatanmu cuma 3, menyiapkan, sosialisasi, sama monitor, gitu. Iya, Bu deh. Kegiatannya. Atau dibikin di hari yang beda atau? Iya. Tapi isinya. Sasarannya beda nggak? Sasarannya sama, Bu deh. Oh, sasarannya sama juga ya. Iya. Kalau sasaran beda, harus beda saja. Tapi sasarannya sama. Sama ya. Berarti kalau sama berarti kegiatanmu nanti double. Ya. Temanya harus ya. Pikirkan sendiri deh bagaimana. Atau sebetulnya sudah sama sih sosialisasimu itu. Sekali jalan tujuh teknis ke leaflet ya. Cuma bedanya
leaflet itu kok bagi-bagikan ya. Ya. Atau gini aja, langkahnya kan biar di hari yang sama, tapi langkahnya kan beda ya. Pada saat tulis kamu kan pasti membuat PowerPoint gitu ya, ya enggak? Iya. Ya, kalau tulis kan tentu kamu sosialisasi, tentu kamu membuat bahan ringkasan untuk apa isinya juknis. Atau kamu kan tentang menyampaikan tentang isi daripada juknis kan gitu ya. Kemudian leaflet itu edukasinya leaflet kan beda, berarti kamu kegiatannya berarti membagikan leaflet, terus melihat itu aja, tambahi aja biar ya sendirikan saja. Iya. Supaya kegiatannya hanya cuma kegiatan intimu akhirnya cuma satu ya. Oh iya. Atau Bude bisa begini, misalnya kan kalau di kayak petunjuk teknis kan untuk di area kantor saya sosialisasikan. Nah kan kalau leaflet saya sosialisasikan di lapangan. Ya iya begitu maksud saya. Ya. Sebenarnya sasarannya sama Bude. Cuman untuk yang yang di area perkantoran. Nah, yang juknis kan untuk intern. Iya, untuk intern saja. Ya jadi ini jadi supaya beda yang juknis untuk intern kita di dalam. Yang leaflet kan untuk di dalam dan orang lain. Oh iya ya. Ya kan? Nah, berarti beda kan? Beda sasarannya kan lebih luas leaflet toh? Iya boleh. Jadi nanti pembagian leaflet kepada siapa sasarannya beda, jadi tetap dua. Oke. Ya, ada lagi tanya? Ya, izin Bu. Naryo. Ya, kemarin di perbaikan terakhir Ibu tentang judul kan Ibu sudah ringkaskan. Cuman di judul yang Ibu sampaikan tidak ada lokusnya Ibu. Gampang. Apa itu? Lokus itu nanti kalau penguji minta baru dikasih, kalau enggak. Oh ya, siap. Karena kalau lokus terlalu panjang untuk semuanya, sementara lokus itu ditinggalkan deh. Kan di situ kan sudah ada nanti di halaman berikutnya kan kamu tugas di mana kan ada kelas kan gitu ya, di jabatan itu loh, di lembar persetujuan kan ada jabatannya gitu. Ya. Nah kalau lokusnya dihilangkan sih, kalau kecuali kelas 5 sasarannya boleh, tapi nggak usah SD ini gini gitu loh ya, panjang sekali. Misalnya penerapan metodologi pembelajaran ini dan ini di kelas. Jadi semuanya lokus itu di belakang. Lokusnya simpel aja di kelas 5, pada kelas 5 SD. Tapi nggak usah tulis SD Baulang, Paleleh, SD Tinikum, Kabupaten, itu nggak usah. Ya. Nah. Makasih banyak Bu, jelas ya. Penerapan metodologi matematika, gitu aja. Kecuali nanti kalau pengujinya minta tambahi saja. Karena Bude nggak suka sekali judul kok panjang, akhirnya hilang loh gagasanmu, iya nggak? Hilang gagasannya. Yang penting tuh gagasan itu yang kita lihat tuh, oh dia menerapkan metode ini, oh dia melakukan ini, gagasan itu intinya. Ya, makanya usahakan gagasan minimal 2 gitu. Karena gagasan itu yang ide cemerlang itu, inovasi kita di gagasan itu loh. Ya. Jadi untuk sementara lokus dihilangkan saja. Kecuali nanti pengujinya tolong tambahkan lokus, ya tambahkan. Ya. Gitu pada saat perbaikan. Ya, makasih Bu. Ya, gitu ya. Ya. Ya nggak usah apalagi ditulis lagi bidang, bina marga, dinas apa, kabupaten. Aduh, sudah habis 2 halaman, sudah 2 baris itu, Dek. Akhirnya tenggelam itu judul. Ya enggak, gagasan kita tenggelam. Ya. Tambah di seksi ini, bidang ini, dinas PUPR, kabupaten, Banggai Kepulauan, aduh, setengah halaman ya untuk lokus. Oke, sip ya, nanti lokusnya dikurangi, dihilangkan untuk sementara, seandainya penguji minta baru kita tambahkan. Minta pun harus simpel aja, nggak usah panjang-panjang ya. Nah, Oke, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Kalau enggak ada, saya lanjutkan untuk PowerPoint. Habis itu Dirga, Anggraini, sama Rona
silahkan sekilas info tunjukkan. Saya nggak sempat lagi, pokoknya yang terakhir saya nggak sempat lagi koreksi, ya. Nah, kemudian kalau nanti masih nggak pas ya perbaiki sendiri ya. Saya tinggalkan aja, ya. Oke, udah ya. Kita lanjut dulu ya untuk PowerPoint. Jadi slide pertama itu berarti kan halaman judul. Nah, halaman judul itu isinya ya tentu judulmu apa. Jadi cari ya selalu judul, kita ambil dari gagasan. Kemudian yang ringkes, padat tapi menarik. Ya, tuh. Jadi menariknya di mana? Contohnya, wah menarikku adalah di metode picture and picture. Kalau apa itu yang ditonjolkan dulu untuk mata pelatihan apa? Itu ditonjolkan dulu. Itu kan ide gagasannya, ya. Nah, gitu. Nah, kemudian jangan lupa ada nama, ya, nama dan jabatanmu, ya. Jabatan sebagai analis apa gitu aja. Oke ya. Jadi slide pertama halaman judul, isinya judul aktualisasinya judulnya apa? Kemudian apa itu nama kalau perlu ya fotomu ditunjukkan situ, ya, nama, terus habis itu jabatannya. Oke. Kemudian slide kedua. Nah, slide kedua isinya itu isu yang diangkat. Isu berarti kalimat negatif ya, isunya ya, misalnya belum kurangnya pemahaman apa. Isu ya. Oke. Nah, setelah isu, kalimat isu bawahnya gagasanmu apa? Gagasan itu melakukan metodologi pembelajaran apa dan apa, ya. Edukasi misalnya apa tadi Nurhalisa ya. Nurhalisa tadi apa? Membuat peraturan juknis apa ya? Nurhalisa yang juknis tadi ya. Alur. Ibu saya Jadi gagasannya membuat alur dan membuat video apa tadi, ya. Tuh. Itu aja ya gagasan itu ya. Nah, setelah slide kedua itu ya, slide ketiga itu tujuan dan manfaat. Banyak sekali terutama yang nyontoh-nyontoh. So dikasih tahu tujuan itu ada 2, ada yang nambahi walah macam-macam ya. Oke. Satu slide aja ya, tujuan dan manfaat. Nah, slide ketiga itu langsung kegiatanmu. Nah, slide ketiga misalnya kegiatan pertama menyiapkan bahan sosialisasi, kan gitu ya. Terus isinya, jadi slide ketiga itu langsung judulnya, jadi langsung tulis kegiatan 1 apa, kemudian isinya tahapannya apa saja, kan ABCD itu ya tahapan. Setelah tahapan nilai-nilai yang ada di mata pelatihan, ya misalnya tahapan konsultasi melapor ke mentor, berarti untuk mata pelatihan ya nilainya dulu ya, nilainya kejelasan target ya, kejelasan target dan apa dalam kurung akuntabilitas misalnya ya, terus nilainya apa dalam kurung. Jadi nilai dulu supaya nggak pleset. Nilai disebutkan baru mata pelatihannya ya. Sekali lagi jangan bilang nilai aneka, haram, tidak ada nilai aneka ya. Aneka itu adalah mata pelatihan. Yang namanya nilai yaitu transparan, kejelasan target, mandiri, kerja keras, itulah nilai. Ya, nilai-nilai itu. Ya, jadi nanti setelah tahapan apa, nilainya apa, mata pelatihan. Jadi nilai dulu sebutkan baru mata pelatihannya. Setelah itu tahapan, kemudian adik kasih nilai sudah tadi, nilai terus output. Ya, outputnya. Nah, setelah output, kasih keterkaitan agenda 3-nya. Tapi nggak usah koure keterkaitan agenda 3. Jadi keterkaitan agenda 3 langsung aja manajemen ASN, WUG gitu, nggak usah koure panjang-panjang. Nah, termasuk pada saat, karena 10 menit ya, pada saat menyampaikan nilai, itu ya nilainya aja, ya singkat-singkat aja ya. Tuh. Kalau memang cukup, kalau kegiatanmu, tahapan kegiatanmu itu hanya 2 atau 3, mungkin 1 slide cukup. Tapi kalau nggak cukup ya slide kedua.
lanjutkan ya. Kalau kegiatannya satu kegiatan tahapannya banyak ya berarti bisa 2 slide. Tapi kalau sedikit cuma A, B, C, D saja ya mungkin 1 slide aja cukup kan ya. Nah, dilihat pokoknya penampilannya yang bagus. Nah, selanjutnya setelah slide kegiatan 1 selesai langsung masuk kegiatan kedua. Misalnya penerapan metodologi metode pembelajaran apa, tahapannya apa, kemudian penerapan nilainya ya, apa saja nilai-nilai dasarnya dari mata pelatihan apa saja. Jadi yang di kolom itu terus outputnya, setelah output baru keterkaitan dengan agenda 3. Ya, terserah kamu taruh mana. Oke. Nah, dan seterusnya sampai selesai slide berikutnya. Sudah itu saja. Cukup. Ya. Karena cuma 10 menit. Nah, kalau mau tambahkan jadwal, enggak usah deh jadwal. Kalau kan nanti kan panitia kan pasti lihat toh ya, kamu punya penguji kan di halaman terakhir kan rencana jadwal ya. Jadi enggak usah. Ini saja. Oke? Intinya ini ya. Nah, rencana jadwal perlu enggak ya? Boleh juga rencana jadwal dipaparkan, asal nggak usah dibaca. Hanya ini rencana jadwal saya, cukup. Nggak usah dibaca lagi. Misalnya kegiatan 1A pada minggu ini nggak usah lah. Paparkan saja. Jadi terakhir jadwal, rencana jadwal kegiatan. Ya, tampilkan tapi nggak usah dibacakan. Oke. Ada pertanyaan slide? Saya kira cukup ya, tujuan manfaat kegiatan. Ya, nggak ada? Yang slide 2 itu bertanya. Oh, Satu-satu. Bulan dari dulu. Nah, Bude, ini izin bertanya untuk yang jadwal kegiatan, kan kalau saya sendiri panjang untuk total kegiatannya ada 5. Sedangkan di kegiatan pertama saya saja sudah ada 7 tahapan. Itu tetap saya mau kasih masuk, Bude, untuk yang jadwal kegiatannya. Kalau di PowerPoint tahapan kegiatannya nggak usah. Nah, itu aja. Jadi rencana jadwal kegiatan 1 kan apa ya, persiapan minggu berapa, 2, jadi hanya 4 kolom saja, 2 penerapan metodologi minggu keberapa, itu aja kegiatan tahapannya. Jadi di dalam laporan lengkap, tetapi di dalam PowerPoint yang namanya PowerPoint poin-poinnya saja. Jadi hanya kita lihat kegiatan, jadi nanti bentuknya ya seperti itu, tapi yang tahapan kegiatan ABC itu kita hilangkan. Ya. Iya, Bude. Langsung kegiatannya. Kegiatan pertama menyiapkan apa, kegiatan kedua menerapkan apa, ketiga apa, keempat monitoring dan evaluasi. Itu aja. Iya, Bude. Kemudian ini lagi, Bude, untuk judul, kan kalau kemarin Bude tidak sempat ini, Bude sudah tidak koreksi judul saya, sedangkan kalau di judul saya tetap pakai nama sekolah. Berarti saya semua hapuskan, Bude? Nama sekolahnya hapuskan aja. Iya, Bude. Nama sekolah. Tapi kalau untuk menyebutkan matematika di kelas 5 gitu masih nggak apa-apa. Ya, kelas 5 itu nggak apa-apa. Tapi karena kan mungkin metode itu cocoknya di kelas 5 itu misalnya. Tapi kalau metode pembelajaran itu untuk umum, untuk semua mata kelas, nggak usah disebutkan kelasnya. Iya, ya, misalnya apa ya, metodologi IPA kebetulan dipakai untuk semua, ini bisa untuk secara umum bisa, ya nggak usah, langsung aja penerapan metodologi pembelajaran apa IPA gitu aja ya. Iya, Bude. Terima kasih, Bude. Nah, jadi semuanya nggak usah, kecuali ya itu tadi Bude nek duluan karena lokusmu lebih panjang daripada judul gitu loh. Akhirnya judulnya tenggelam. Nah, kecuali pengujinya yang aneh-aneh gitu minta lokus, ya kasih saja nanti lah. Kan nanti habis ujian ada perbaikan-perbaikan. Ya. Untuk sementara ini lokusnya kita hilangkan. Ya, singkat aja. Intinya gagasannya harus muncul. Ide gagasanmu harus muncul. Oke, cukup? Ya. Silahkan secara sekilas info, jangan lama-lama ya. Siapa ya?
Angga ini nanti yang koreksi peserta. Aku nggak mau koreksi, capek. Ya. Oke, boleh waktu sebentar ya Angga ini ya. Silakan. Paparkan. Iya, Bude. Ini kan yang saya punya yang dikoreksi kegiatannya. Boleh kegiatannya. Kegiatannya saja Judulnya deh. saya, Tabelnya saja ya. isunya saya itu Tunggu belum dulu. optimal, Untuk belum optimalnya. latar belakang semua nanti ikutin saja ya. Sekarang anu aja, apa namanya? Tolong dibantu tabel itu aja, tabel rencana aja. Kegiatanmu apa? Bisa nggak dilihatkan? Supaya dibantu. Puji puskesmas ya. Nanti orang kesehatan yang bisa membantu, ya. Oke. Dia sendiri di kesehatan, Ibu. Dia Dia sendirian kesehatan. kesehatan. Ya, setidak-tidaknya dilihat kegiatannya itu supaya kan dia kan nanti untuk menyampaikan kepada orang lain supaya kita juga paham, ya. Oke. Macet Anggra ini. Tidak bisa? Anggra ini? Halo. Di share screen, Bude. Belum ada. Iya, Ibu Anggra ini di share screen supaya bisa dilihat. Iya, mulai tadi di share screen lah biar bisa dilihat temannya, dikoreksi temannya. Yang koreksi teman-temannya lah, yang sudah katam semua dengan kebaikannya Budin. Iya, sudah muncul. Ya, silakan. Baca, Bu. Ya, ini untuk kegiatan 1, Bude, melakukan persiapan, tahapannya melapor ke mentor, kemudian kegiatannya saja, Satgas tahapan kegiatan dan Puskesmas. kegiatannya. Ya, keterkaitan nanti masing-masing saja ya. Nah, terus? Ya, Bude. Melapor ke mentor
melapor ke mentor, tahapannya koordinasi dengan tim Satgas, yang kedua itu, kemudian yang ketiga membuat leaflet alur pelacakan, kemudian tahapan keempat menyiapkan lembar penyelidikan epidemiologi. Soalnya itu lembar penyelidikannya sudah ada memang disiapkan Bude, dibagi memang ke petugas untuk kami di puskesmas. Jadi tinggal diperbanyak saja. Kemudian kegiatan kedua melakukan pelacakan kontak erat, itu tahapan 1 mengumpulkan data pasien. Yang tahapan kedua menghubungi pasien yang terkonfirmasi. Yang tahapan ketiga melakukan pelacakan pada pasien yang terkonfirmasi. Kemudian kegiatan ketiga melakukan edukasi pada pasien. Tahapan 1 menyampaikan alur pelacakan pada pasien yang terkonfirmasi. Yang kedua membagikan leaflet pada pasien. Yang ketiga menyampaikan pada pasien untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian kegiatan keempat melakukan penyelidikan epidemiologi kontak erat pasien COVID-19. Tahapan 1 mengisi lembar penyelidikan yang tadi yang sudah disiapkan. Kemudian tahapan kedua melakukan pemeriksaan hari pertama pelacakan. Tahapan ketiga melakukan pemantauan berkala pada pasien COVID yang tahapan keempat melakukan pemeriksaan di hari kelima, Bu. Kok megap-megap ya? Sudah itu saja kegiatannya. Tak ada evaluasi, Bude. Ya, suaramu hilang-hilang ya. Jangan Bude yang hilang-hilang ya. Terus habis itu evaluasi sudah belum tadi? Bude, saya punya tidak ada evaluasi. Terakhir itu penyelidikan epidemiologi. Oh, monitor enggak ada, monitor? Tidak ada. Maksudnya kalau monitor itu melihat untuk melihat apakah yang dilakukan itu, intinya monitor dan evaluasi itu untuk melihat apakah kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik dan sukses. Itu loh. Nah, apakah di kegiatan 4 itu sudah melakukan penyelidikan itu termasuk sudah monitor atau bukan? Iya, sudah memonitor itu, Bude. Oh, berarti jadi di 2 minggu terakhir itu. Oh, berarti itu yang keempat itu apa? Melakukan apa tadi? Yang keempat? Melakukan penyelidikan Iya, berarti itu termasuk sudah monitor ya? Monitor ya? Iya, Bude. Iya. Oh, melakukan pemeriksaan hari pertama. Oke. Jadi melakukan penyelidikan. Oke. Intinya kegiatan terakhir yang dikasih monitor dan evaluasi itu mau kegiatannya apa? Intinya adalah untuk mengetahui bahwa apa yang kita lakukan, misalnya kegiatan tadi sosialisasi, kemudian apa tadi ada beberapa itu, apakah sudah berjalan dengan baik, kemudian untuk melihat apakah ada perubahan, ya, perubahan dari yang tadi ceritanya belum paham menjadi paham gitu loh. Kan tadi kegiatanmu apa, sosialisasi sama tadi? Edukasi, Bude. Edukasi yang kedua itu edukasi. Jadi apakah setelah melakukan sosialisasi dan edukasi tadi ada perubahan enggak? Monitor itu begitu. Ada enggak perubahannya? Apakah mereka sudah menjalankan dengan baik atau belum? Nah, itu tujuan monitor dan evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan dengan membandingkan
Misalnya kalau guru melihat yang dulu nilai rendah jadi tinggi. Nah, kalau monitor hanya melihat apakah sudah berjalan dengan baik apa yang kita lakukan, ya itu monitor cara ceritanya ya. Kemudian kita membuat laporan bahwa sekian sekian sekian. Nah, itu monitoring. Jadi monitoring dan evaluasi. Intinya dari dua monitoring dan evaluasi itu tadi. Kalau melakukan penyelidikan epidemiologi kontak erat ini sudah merupakan salah satu untuk monitor, ya nggak apa-apa. Ini sudah monitornya ya. Bagaimana Anggreni? Mana Anggreni? Halo Anggreni. Aduh. Ya, Bude. Bagaimana? Yang melakukan keempat itu sudah termasuk monitor dan evaluasi ya? Ya udah. Iya. Soalnya itu kan sudah turun langsung ke pasien kontak eratnya. Jadi dipantau langsung, dievaluasi langsung apakah memang. Nah, ditulisin pemantauan ya. Jadi melakukan penyelidikan. Oh, ya udah gitu aja. Intinya itu memantau ya. Sudah memonitoring ya. Iya. Oke, silakan. Kalau memang itu nanti sebetulnya akhirnya itu di kegiatan terakhir itu nanti diceritakan untuk capaian hasil. Jadi capaian hasil saya seberapa sih? Oh, berarti orang sudah melakukan itu ya, sudah melakukan apa yang kita kerjakan. Silakan. Kalau itu sudah melakukan monitornya nggak apa-apa. Kalau belum ya tambahi lagi kegiatannya, monitoringnya dalam bentuk apa. Nah, gitu. Ya. Oke. Iya, Bude. Jadi kalau perlu kalau memang itu ditulis di sebelumnya monitoring dengan melakukan penyelidikan. Ya. Gitu ya. Iya, Bude. Tambahi tulisan monitor aja, monitoring itu melakukan penyelidikan. Berarti itu sudah monitornya ya. Oke. Iya, Bude. Ya. Melakukan monitoring dengan dengan penyelidikan itu ya. Nah, supaya kalimatnya melakukan monitoring dengan penyelidikan itu. Nah, gitu ya. Dah. Oke. Nah, ada yang memberikan masukan untuk teman-temannya kegiatannya? Silahkan. Kalau sudah cocok ya boleh ya. Nah, untuk semuanya saja untuk tahapan kegiatan itu yang jangan ditulis yang jangan terlalu panjang juga ya, intinya saja ya. Oke. Sudah? Enggak ada? Kalau enggak ada langsung ke siapa tadi? Ronald dulu. Oke, ya sudah Anggreni. Boleh. Iya. Ronald ini kerja di mana supaya temennya yang membantu nanti? Izin Bu di Bapeda Bu. Monitoring efek samping obat evaluasi Bapeda, siapa temannya di Bapeda nanti? Itu yang bantu. Jamil yang bantu ya. Siap Bu. Cepat Ronald, nggak pakai lama. Habis itu Dirga. Oleh karena itu pada posisi sekarang Belum siap kah Ronald? Sementara Ibu. Baru itu backgroundmu kok hilangkan saja. Wajahmu jadi kayak kertas ya. Nggak kelihatan ya. Assalamualaikum.
Masih batel. Ayo Rona. Udah tunggu Iya, itu Bu. share-nya. Sementara ini, Bu. Sementara di ini. Saya ketiga boleh, Bu? Apa? Maksudnya apa? Yang setelah Pak Dirga. Masih sementara saya perbaiki, Bu. Walah, aku sudah nggak ngoreksi lagi. Dirga, langsung. Urusanmu ya nanti apa itu saya tanda tangan terserah di pengujian kamu urus sendiri. Ya? Sudah Ini, tidak Bu, ada lagi waktu sudah. untuk koreksi. Tinggal di ini, Bu, di yang di terakhir. Ya yang penting saya tunggu lihat dulu kamu mau tampil apa enggak supaya dikoreksi. Ini, Enggak Bu. usah tanya kurang-kurang, yang penting kok tampil dulu mau dikoreksi apa enggak. Kalau enggak ya udah.
Ini Bude. Tabelmu. Iya, di tabel terakhir ini. Loh, tabel itu toh. Tabel rancangan, Dik. Nah, ini loh. Sudah, nanti teman-teman yang mau periksa, ayo cepat. Kegiatanmu apa? Tahapan kegiatannya apa? Baik, jadi untuk dari isu Bu ya, Bude. Dari isunya saya, minimnya informasi program fisik khususnya di Dinas Pertanian itu isunya. Untuk saya dulu saya pembuatan database program fisik di Dinas Pertanian. Kemudian untuk di rencana kegiatan aktualisasi di kegiatan pertama, persiapan kegiatan pembuatan database program fisik Dinas Pertanian. Tahapan kegiatannya menghadap mentor, kemudian meminta izin memperoleh data RKA, rancangan kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data RKA. Jadi data setelah dimintakan izin, kemudian memperoleh izin, saya mengumpulkan data RKA tersebut di 5 tahun terakhir. Cepat deh, jangan terlalu lama. Kemudian yang di tahapan keempatnya menyiapkan alat dan bahan pembuatan database. Untuk kegiatan kedua, mengidentifikasi program bersifat fisik pada RK Dinas Pertanian. Untuk tahapannya memverifikasi program fisik pada RKA Dinas Pertanian. Untuk tahapan keduanya merekapitulasi program fisik Dinas Pertanian. Yang ketiga, melaksanakan database program kegiatan fisik Dinas Pertanian. Untuk tahapannya merancang database program fisik Dinas Pertanian. Untuk tahapan kedua, membuat database program fisik program kegiatan fisik Dinas Pertanian. Untuk tahapan ketiganya, menginput database program kegiatan fisik Dinas Pertanian. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi pembuatan database program kegiatan fisik Dinas Pertanian. Untuk tahapannya membuat hasil database. Kemudian untuk tahapan keduanya yang terakhir, yaitu membuat laporan hasil monitoring. Itu saja, Bude. Oke. Teman-teman yang berikan masukan, makanya deh di tahapan kegiatan tuh tulis toh A, B, C, D gitu loh, atau 1, 2. Akhirnya mikir ini tadi tahapan keberapa, kasih begitu. Ya silakan, siapa yang mau memberikan masukan? Kurang apa atau salah penempatan kegiatannya, silakan, ayo. Sudah, tidak ada yang berikan masukan? Saya juga nggak mau lagi yang capek. Ada lagi? Sudah? Sudah cocok? Nah, nanti urusan dengan penguji ya. Dari mana cocoknya? Mau tambahi atau apa? Oke, kalau nggak ada ya kita tutup. Ganti Dirga. Nah, kau pikir lagi kalau mau tambahi di mana? Untuk Ronald sama ya. Kira-kira apalagi yang kurang, silahkan tambahi sendiri apa kegiatannya. Oke, terakhir Dirga, mana Dirga? Dirgantara, lo hilang. Malah lari Dirga. Udah Dirga. Lo nggak ono Dirga. Oke.
Enggak ada dirga ya. Kenapa dirga hilang ini? Apa yang mau dia bikin? Jaringan mungkin, Bu. Ya. Jadi sekali lagi yang Ibu belum paham koreksi sedetail mungkin, tolong untuk agenda 3 ya, keterkaitan dengan agenda 3 ya. Jadi coba dicek lagi. Jadi apa itu pelayanan, misalnya keterkaitan isu dengan pelayanan, dengan manajemen ASN sama WOG. Jadi kalau WOG itu nanti kalau misi itu langsung aja WOG-nya dengan dinas apa gitu. Ya misalnya isunya ini keterkaitan dengan isu ya, ini ataupun kegiatan ya kan, yang dinilai kan isu dan kegiatan ya. Untuk agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik sama WOG. Kalau kita nyebut WOG langsung aja WOG-nya dengan siapa gitu. Tapi dalam tabel enggak usah dulu dirinci cuma tulis saja ya, WOG manajemen ASN itu, tapi enggak usah di isu keterkaitan isu itu sebutkan. Kalau WOG dengan siapa gitu loh. Dengan dinas apa sebutkan. Dinas kesehatan, dinas apa, dinas perpustakaan, ya dengan kelompok tani misalnya gitu. Ya. Kemudian kalau sudah nyebut manajemen ASN, enggak usahlah nyebut tentang pelayanan lagi. Pelayanan kan sudah dibahas di pelayanan publik. Kalimatnya cari ya kalimat yang tidak menyebutkan pelayanan. Manajemen ASN misalnya meningkatkan profesional kinerja PNS misalnya. Jadi jangan meningkatkan pelayanan. Pelayanan kan sudah walaupun manajemen ASN itu juga melingkup tentang pelayanan publik, tapi fokuskan jangan di pelayanan publiknya. Pelayanan publik sudah dibahas di memang materi pelayanan publik gitu loh. Jangan diulang-ulang. Di atas sudah menceritakan tentang pelayanan publik, di bawah manajemen ASN juga tentang pelayanan publik. Akhirnya nggak ada bedanya nih. Ya intinya tidak akan lepas gitu ya inti antara pelayanan publik dan manajemen ASN. Ya. Jadi apa sih lingkupnya manajemen ASN ya? Untuk kegiatan itu intinya itu aja deh untuk meningkatkan profesional kita, meningkatkan kinerja kita, ya meningkatkan kedisiplinan. Nah itu aja yang disebut, nggak usah sampai ke pelayanan lagi. Pelayanan hanya untuk pelayanan, gitu ya maksudnya ya, supaya ada bedanya. Nanti cek ulang. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, nggak tahu dirga di mana, terserah aja dirga kayak apa, sudah ngumpulkan ke saya belum ya ya. Bisa lihat. Itu bertanya Bu De. Itu Pak Dirga. Oh, Dirga baru masukkan. Ya, Dirga mau muncul. Silahkan secepatnya. Dikoreksi sama-sama baru kita selesai. Supaya semua mempersiapkan PowerPoint-nya, memperbaiki lagi ya. Perbaiki lagi. Ya, perbaiki seteliti mungkin. Ada waktu sehari untuk meyakinkan bahwa ini paling sempurna di antara yang kemarin gitu. Dirga? Nah, pas ujian hari Kamis jangan begini lagi ya. Ya, hari Kamis jangan begini lagi. Bu, izin bertanya, boleh Bu? Sebelum ya, saya Bu, untuk yang rancangan aktualisasi dilengkapi dengan daftar pustaka, Bu. Ada daftar pustakanya. Oh, kamu pakai pustaka ya? Pakai modul, Bu. Oh ya, boleh. Ya. Oh iya. Oh iya, makasih, Bu. Ya, daftar pustaka aja terakhir. Oh, tapi untuk laporannya ya, tapi nggak usah tunjukkan di PowerPoint. Bude izin bertanya lagi. Atau untuk sementara tunggu dulu. Untuk sementara. Oh, tapi kan memang kamu ada yang mengutip ya? Oke dah. Ya, Bu. Aja. Walaupun modul. Ya, kenapa? Pertanyaan apa lagi? Bude, untuk yang itu lembar pengesahan boleh saya kirim ulang, Bude? Saya menghapuskan yang nama sekolah terus saya kirim sama Bude. Ini aja di grup. Hari ini mau saya tanda tangan. Oh iya, Bude. Yang saya zoom, saya kirim. Saya tunggu berarti yang bulan yang terakhir nanti ya, habis ini ya. Yang itu nggak saya pakai ya. Oh iya, Bude, iya. Supaya yang dikirim pertama nggak saya pakai. Dengan ini, Bude, dengan teman yang satu, Ibu Siti Fatimah. Hah? Dengan Ibu Siti Fatimah, soalnya berarti Ibu Siti Fatimah juga yang belum saya
tanda tangan berarti Siti Fatima Dan Wulandari Bude. Iya, Wulandari. Oke. mau kirim ulang. Iya, oke. Izin Bude dengan saya Bude, Siti Kok Ayu. semua izin? Soalnya ada nama sekolahnya. Oh iya. Heeh. Oke. Izin Bu. Dirga, kenapa Dirga? Belum izin apa? Saya juga salah. Dari, Iya. dari Bu. Ada Iya. sedikit mau ditanyakan tadi tentang slide Ibu. Tadi Ibu sampaikan waktu Ibu Anggraini bertanya cukup nama kegiatan saja Ibu, tak usah tahapannya. Tapi tadi Ibu sampaikan ada output juga. Nanti kan output itu dari tahapan Ibu. Jadi bagaimana output yang kita ambil di sini Kalau nanti yang dimuat di slide? Output boleh kegiatan besarnya aja kalau di slide. Kan kalau di laporan kan melakukan penerapan metode gitu kan, outputnya langsung terlaksananya metode pembelajaran gitu aja. Ya. Outputnya 1 aja. Jadi outputnya nanti hanya 4 saja, 4 kegiatan. Ya. Oke, boleh begitu. Boleh. Ya, makasih Bu. Ya, khusus output ya. Jadi output itu gelondongannya aja. Tidak usah per tahapan. Oke? Ya, Boleh makasih begitu. Bu. Tapi kan di dalam laporan lengkap kan pertahapan kan? Ya, ada Bu. Ya. Oke. Yang batal halaman persetujuan Siti, Wulan, Siti lagi. Oke. Ibu Dek sekalian, Bu Dek, sama Nuralisa dengan Rosdianti. Apa? Sekalian mau ganti lembar judul. Saya juga Bu. Ya, kalau gitu. Ini aja. Batal semua nanti habis ini. Iya. Gitu aja. Enggak saya anggap yang atas-atas ya. Ya. Sudah Ya, saya gitu. kirim kembali Bude yang Siti Fatima. Ya, jadi batas yang ini ya, yang pertama Siti Fatima yang terakhir ini ya. Ya, Ke bawah, baru barusan saya sudah kirim ulang, diperbaiki. Ya, nah yang atas-atas nggak saya buka daripada perbaikan semua. Ya. Termasuk halaman judulnya perbaiki ya. Ini hari ini perbaikan. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dirga, kita tinggal aja karena nggak muncul nggak mudah-mudahan benar. Tapi kalau sudah terakhir begini saya nggak koreksi, nanti dikoreksi pas ujian saja. Oke, sip. Boleh kita keluar supaya kita langsung kerjakan. Nah itu connecting lagi. Oh, Dirga. Bude, boleh Ya. kasih trik-triknya untuk menghadapi ujian pengujinya Ibu Kaban? Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Yang penting itu buatan sendiri. Aman kan kalau buatan sendiri? Nah, kalau bukaban itu sebetulnya bagus. Yang penting tulisanmu itu jelas. Itu tadi yang dipinta Ibu ada semua. Itu sebetulnya itu Bude bikin sistematika itu untuk saya siapkan untuk mengisi indikator penilaiannya. Ya, seperti indikator penilaian untuk rancangan, aktualisasi, dibutuhkan data, kamu ada. Kan gitu ya? Kan ada itu data. Terus ada analisa dampak isu, kamu ada. Makanya saya selalu bilang, di alinea terakhir sebutkan analisa dampak isu. Jika isu itu tidak diselesaikan, apa akibatnya? Itu kan ada. Yang bikin pusing siapapun penguji, kalau apa yang dinilai tidak kau siapkan. Itu loh. Paham nih ya? Terus kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan ada. Jadi undang-undang itu nggak utama. Saya paling jengkel cerita tentang undang-undang nomor sampai undang-undang 1945 semua disebutkan. Tidak itu. Yang inti ya sekali lagi latar belakang yang utama satu. Kamu menceritakan mendefinisikan apa sih yang maksud itu. Misalnya apa tadi epidemiologi itu apa yang begitu kau sampaikan ya.
Misalnya metodologi pembelajaran apa tadi? Ada siapa punya Ayu atau siapa? Tuh, kok cerita dulu itu permasalahanmu itu kok ceritakan, kok definisikan, ya. Seperti Rona tadi, apa itu maksudnya data yang kau maksudkan tadi? Bukan teorinya ini bahwa input data adalah, bukan itu, ya. Ya, jadi bukan maksudnya definisi-definisi yang harus kau sampaikan bahwa orang, jadi latar belakang itu orang langsung baca pertama, oh paham, ya ternyata yang mau dilakukan adalah tentang pembelajaran matematika dengan ilmu ini nih gitu. Jadi itu ya. Nah, undang-undang itu hanya pelengkap, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, itu undang-undang tapi yang berhubungan dengan isu, bukan undang-undang yang berhubungan macam-macam. Jadi runtun. Kan kita menceritakan, mendefinisikan nih, mendefinisikan tentang apa saja yang mau kita angkat. Tuh ya, misalnya infus itu apa kalau memakai orang kesehatan tadi si Anggreni tadi tentang apa sih Anggreni tadi bilang bahwa epidemiologi Anggreni ya tadi ya. Nah, itu apa? Cek langsung itu apa? Maksudnya itu dulu dicerita. Ya gagasanmu itu ceritakan. Setelah itu baru ya undang-undang itu hanya pemantap saja, penunjang. Ya, hanya pemantap itu bahwa memang ada loh undang-undang yang memayungi untuk kita lakukan epidemiologi misalnya. Jadi bukan di latar belakang itu penuh-penuhan undang-undang, bukan, itu hanya pelengkap meyakinkan bahwa ada undang-undangnya tentang isu yang kau angkat gitu. Kemudian habis itu kondisi saat ini itu kayak gini, kondisi yang kuharapkan itu idealnya ini. Kemudian analisa dampaknya ini bukan itu nyontoh lagi. Akhirnya penulis mengambil judul adalah optimalisasi, bukan itu. Ya, alinea terakhir bukan itu, tetapi langsung analisa dampak. Ya, jika ya isu ini tidak saya selesaikan, maka apa yang terjadi? Nah, itu semua itu. Jadi yang dinilai nanti adalah tuh penunjang, data penunjangnya ada, bukan undang-undang tapi data penunjangnya. Ya. Nah, kemudian itu tadi penggalian dari nilai, ya. Jadi nilai-nilai itu harus mantap. Kemudian diusahakan ya minimal itu 3 lah mata pelatihan. Jadi dari 3 mata pelatihan yang mendapatkan nilai. Jangan cuma satu tahapan kegiatan 1 mata pelatihan, ya. Itu bagi-bagi saja. Tuh. Kemudian jelas kegiatannya. Ibu nggak suka yang nggak padat kegiatan, makanya kalau cuma 1 ibu itu pasti suruh nambah itu kabar. Makanya saya selalu bilang minimal 2, kalau bisa 3 syukur. Kok guru-guru loh ya, soalnya matematika jangan cuma 2, 3 metode. 2 itu mesti minimal. Nanti kalau bukan yang menilai cuma 1, misalnya sosialisasi tok gitu, suruh tambah itu, yakin suruh tambah. Nah itu selesai 1 bulan, 1 minggu tuh. Makanya itu minimal 2, 3 lebih bagus lagi. Nah, pernah dulu terus terang pernah bimbingan itu sampai 5 kegiatan, padat-padat, mulai buat SOP, membuat video, ya, tutorial, terus apalagi itu. Jadi 4 minggu itu betul-betul padat dan terselesaikan. Makanya dia langsung ranking 1. Yang kan dalam 4 minggu itu membuat SOP, walaupun belum sampai ke bupati, dia ada. Terus membuat alurnya sekalian, ya, membuat alurnya SOP yang bisa dibaca. Kemudian dia membuat ke lapangan, terjun ke lapangan, ya, membuat video yang dibawakan ke YouTube. Terus apa 5 kalau nggak salah itu. Intinya 5 kegiatan. Wah, seneng, langsung ranking 1. Makanya silakan. Kalau adik pingin lagi silakan. Tadi kan ibu cuma itu, saya membuat lagi malam ini, tambahkan masih ada waktu 1 lagi deh, boleh, ya, boleh, ya. Misalnya metode pembelajaran tadi ada yang saya lihat di kelas 3 ada 3 itu, ya, membuat MRR, terus di luar itu loh, pembelajaran di luar kelas, terus apalagi gitu. Jadi mata pelatihan IPA kalau nggak salah, nah, dia juga bawa keluar, ya, metode pembelajaran di alam terbuka. Nah, itu kan sudah metode pembelajaran toh. Akhirnya dapat 3 untuk IPA, ya.
metode pembelajaran apa, apalagi ya tadi ada jigsaw, terus mencoba jigsaw, karya wisata, terus apalagi gitu. Jadi jangan cuma satu kecil, pasti nanti apa ini bukaban. Nah, walaupun tidak bukaban, standar kita ke bukaban lah, supaya terbaik kan. Jangan standar yang rendah lah. Ya, jadi 4 minggu itu betul-betul. Ya, ada juga orang kesehatan itu ya, golongan 2 malah. Tuh hebat tuh dia mulai membuat triasenya, membuat apanya sampai 3 lah. Dia sudah malah ya pelabelan, terus membuat triase, terus apa gitu. Ya. Oke? Ya. Dirga mau nyoba ini terakhir, Dirga. Lah suaramu nggak ada loh, Dirga, kok ngomong-ngomong. Dah, ayo cepet. Supaya nanti teman-teman jangan. Jadi ini Bu, kegiatan pertama saya itu persiapan kegiatan pembuatan sistem prosedur. Tahapan pertama itu melapor ke mentor, kemudian menyiapkan bahan pembuatan prosedur, terus menyiapkan alat dan bahan sosialisasi melalui presentase. Dan yang keempat itu membuat kuesioner evaluasi. Kemudian untuk kegiatan kedua, penyusunan sistem prosedur. Tahapan pertama menyusun sistem prosedurnya. Yang tahapan kedua mencetak, dan tahapan ketiga itu menandatangani sistem prosedur oleh kepala dinas. Terus kegiatan ketiga itu melakukan sosialisasi. Tahapan pertama mengundang peserta sosialisasi, yaitu dari pihak media. Yang kedua menyampaikan materi sosialisasi dengan jelas. Dan yang ketiga itu membagikan kuesioner untuk diisi media mitra. Untuk kegiatan keempat itu monitoring dan evaluasi. Tahapan pertama mengumpulkan kuesioner. Terus yang kedua menganalisa jawaban, menganalisa isi. Dan yang terakhir menyimpulkan hasil kuesioner. Oke. Siapa yang memberikan masukan, yuk? Yang terakhir ini. Itu yang sosialisasi itu sebetulnya alur ya, Dirga? Apa yang sosialisasi itu alur? Beda kan alur dengan sosialisasi? Ya silahkan Siti Fatimah yang mau. Di tahap persiapan itu kayaknya boleh diperjelas itu prosedur apa, Pak Dirga? Kan di situ hanya persiapan apa tadi itu? Ya, oh ya, saya lupa bilang. Ya, persiapan kegiatan prosedur. Isu yang saya angkat kan belum adanya sistem prosedur dalam fungsi kerjasama dan hubungan media. Ya boleh disebutkan di situ supaya tidak rancu kalimatnya. Mungkin begitu Bude atau? Ya. Jadi prosedur apa tapi singkat aja supaya tahu. Kan sistem prosedur itu banyak gitu. Ya. Terus tentang apa itu ya? Oke. Ada yang lagi masukan? Dirga ini dinas apa sih, komunikasi? Iya. Informasi. Iya. Loh, orang informasi ini IT-nya canggih. Cuma sosialisasi biasa ya. Sebetulnya itu kalau saya sih seperti membuat
membuat itu tadi, membuat prosedur itu harusnya sudah masuk ya, tapi enggak apa-apa lah. Kok kamu itu orang IT kok cuma gitu ya? Ya kamu. Ya sudah enggak apa-apa lah. Ya. Anda memberikan masukan? Kamu itu informasinya itu yang kau bikin itu enggak kau masukkan YouTube atau apa gitu? Enggak, maksudnya perlukah gitu kok enggak, kamu kok pasrah sekali, kok enggak canggih sekali. Orang Discofom loh, dinas dinas informasi loh, kok manual sekali gitu loh. Soalnya masih awal ini bagaimana untuk kerjasama dan hubungan media ini kan masih kegiatan baru juga di sini, Bu. Yang sebelumnya itu kan ada di Humas. Oh itu. Prosedurnya belum ada, Bu. Oh, ini kamu itu sistem prosedur dalam pelaksanaan kerjasama panjang ya? Kerjasama dan hubungan media. Oh, kamu cuma membuat alurnya itu. Iya, sama regulasi. Nggak sampai membuat SOP-nya kamu? Enggak, Bu. Kenapa? Kenapa? Mungkin masih di tahap regulasi dan alur aja sih, Bu. Kalau SOP ini sudah lebih. Nggak, maksudnya nggak berani sampai ke situ. Terus kamu kerjakan 2 macam itu berapa minggu? 2 minggu selesai toh? Bisa. Nah ya, terus yang 2 minggu berikutnya kamu nganggur. Apa yang kau kerja? Kurang greget kamu itu. Kalau buka pendapat pasti apa kegiatan cuma gitu toh? Ini 2 minggu selesai nih, iya nggak? Tidak. Yakin? Nggak, 10 hari aja selesai membuat alur. Habis membuat alur sosialisasi. Membuat alur 3 hari selesai. Sosialisasi 3 hari selesai. Ya, sosialisasi kan udah selesai. Aduh, 10 hari selesai. Terus kamu itu loh, yang 2 minggu berikutnya mau bikin apa? Nah, itu loh. Nah, silahkan pikirkan ya. Nah, kenapa nggak nyoba ke SOP walaupun belum sampai ke bupati, masih sementara tanda tangan ke. Kemarin itu, Bu, rencananya kan gagasan itu membuat SOP. Cuman karena kalau SOP itu nanti minta tanda tangan Pak Bupati. Jadi bagaimana? Berubah dikit gitu, Bu. Mampu kira-kira? Bisa, Bu, kalau SOP. Coba tambah lagi. Jadi membuat SOP dulu, ya, SOP baru alur. SOP dulu atau alur dulu? Alur dulu. Alur dulu. Nah, SOP-nya kau bikin SOP tambah 1 kegiatan SOP, walaupun nanti belum terselesaikan dengan bupati, tapi kalau sampai bupati, alhamdulillah. Kalau enggak nanti sampai di tanda tangan dari yang dibawa ke SOP itu gimana ya? Biro hukum. Hah? Hukum ya? Organisasi atau hukum? Nah, walaupun sampai tahap di situ. Nah, bisa nggak, Dirga? Bisa ya? Tambah membuat SOP. Walaupun nanti tahapannya, kalau sampai dapat, kira-kira bisa sampai tanda tangan bupati 2 minggu. Jadi yang kau kerja SOP dulu. Piye? Bagaimana, Dirga? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa ya? Nah, nanti walaupun nanti SOP-nya ini nanti targetnya adalah sampai tanda tangannya kepala badan aja, ya, sama ada paratnya biru apa itu, ya. Nah, sampai situ. Tapi seandainya sudah 4 minggu ini langsung jadi tanda tangan bupati, hebat. Tapi target kita nggak usah. Nah, habis itu membuat alur, ya, alur. Jadi SOP dulu. SOP dulu. Dari SOP kan alur. Dasarnya alur kan SOP ini. Ya enggak? Nah, dasarnya adalah itu.
Kalau enggak, kamu membuat juknis atau apalah pengganti SOP. Kalau saya langsung SOP aja nanti dilanjutkan. Kalau tanda tangannya bupati belum selesai, kita lanjutkan ke itu. Begitu, Dirga, boleh? Bisa, Bu. Karena setelah lihat ini, jadi nanti persiapan ini gini, persiapan langsung aja menyusun SOP, persiapan menyusun SOP. Itu aja ya, juga kegiatan 1 itu jangan membuat sistem. Boleh? Ganti ya. Jadi menyiapkan persiapan menyusun SOP. Ya. Jadi tuh, ya. Jadi intinya SOP itu. Nah, ini kegiatan tahapan kegiatanmu sudah, jangan diganti, tambah aja ya. Merancang SOP gitu aja ya. Ya. Boleh? Boleh. Ya, perbaiki. Jadi kegiatanmu nanti persiapan, terus membuat SOP dulu ya, menyusun SOP, habis menyusun SOP alur, setelah alur sosialisasi. Jadi yang disosialisasi nanti ya SOP ini, ya kan? Sama alur, begitu kan? Iya. Oke, ya, sip. Alurnya ini dikasih masuk di kegiatan kedua, Bu. Iya, SOP dulu dah. Kan alur itu diambil dari SOP kan? Iya. Ya. Jadi kedua, jadi SOP dulu, alur, baru sosialisasi. Oke? Selesai itu. 4 minggu. Oke? Sekarang kita sudah keluar dari zone dan selamat berjuang. Selesaikan yang baik-baik. Ingat semua diteliti. Kita pamit, nanti saya tanda tangan. Oke? Kita sudah keluar di room ya. Oke ya? Ketemu hari Kamis dan kita nanti langsung sampai ketemu. Terima kasih Pak Ahmad. Iya, saya juga pamit ya. Ya.